Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Nasuha, NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode inside-outside circle atau metode dalam luar lingkaran. Metode ini saya pilih untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi pembelajaran fikih yang diampu oleh Ustadz Muhammad Yusuf. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai peta konsepnya terlebih dahulu agar kita mudah dalam memahami metode tersebut. Metode inside-outside circle atau metode lingkaran dalam luar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan metode inside-outside circle atau metode lingkaran dalam luar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dan implementasi dari metode inside-outside circle. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kelebihan dari metode inside-outside circle. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai kekurangan dari metode inside-outside circle. Untuk yang pertama, kita beranjak pada pengertian metode inside-outside circle. Jadi, metode inside-outside circle atau lingkaran dalam luar merupakan sebuah metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk membagi informasi dengan pasangan berbeda, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara singkat dan teratur. Dengan metode ini membutuhkan banyak komunikasi dari peserta didik satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini atau metode ini sangat cocok untuk mengembangkan kemampuan berbicara dari peserta didik dan mengolah informasi tentunya. Untuk yang kedua, mengenai langkah-langkah dari metode inside-outside circle beserta implementasinya, yang pertama yaitu separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil menghadap luar. Kemudian yang kedua, separuh kelas lainnya berdiri membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama dan menghadap ke dalam. Kemudian yang ketiga, dua siswa berpasangan dan saling bertukar informasi serta dapat dilakukan oleh semua anggota dalam waktu bersamaan. Yang keempat, siswa di lingkaran kecil diam dan siswa di lingkaran besar bergerak 2 langkah atau 1 langkah juga bisa, searah jarum jam agar tercipta pasangan yang baru. Yang kelima, siswa di lingkaran besar membagi informasi, dan seterusnya. Ini merupakan gambaran langkah-langkah dari metode inside-outside circle secara umum. Kemudian bagaimana implementasinya dalam pembelajaran fikih. Jadi implementasinya misalnya pendidik harus menentukan terlebih dahulu ya materinya sebelum menggunakan metode ini. Misalnya pendidik sudah menentukan materi bahwasanya pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab sholat atau materi sholat. Jadi di sini langkah pertama yang harus ditempuh oleh pendidik yaitu membagi kelas tersebut. Separuh kelas yang pertama berdiri membentuk lingkaran kecil menghadap luar. Kemudian separuh kelas lainnya berdiri membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama dan menghadap ke dalam. Hal ini dilakukan agar peserta didik bisa saling bertukar informasi karena mereka berhadapan-hadapan. Sebelum mereka bertukar informasi, mereka juga harus memahami bahwasanya di dalam sholat banyak hal-hal yang harus diketahui, mulai dari rukun sholat, kemudian pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilahnya itu apa, kemudian syarat sahnya, dan juga ada pembatal-pembatal sholat yang harus diketahui oleh peserta didik. Maka mereka cukup memfokuskan pada satu pembahasan saja secara mendalam dan detail, sehingga dia saat bertukar informasi, dia bisa melaksanakannya dengan baik. Seperti itu. Setelah mereka memahami tentang materi yang telah mereka kuasai, mereka menghadap separuh kelas menghadap keluar, kemudian separuh kelas lainnya menghadap dalam, sehingga saling bertatapan atau saling berpasangan. Kemudian siswa yang berpasangan bisa melakukan pertukaran informasi. Misalnya peserta didik yang pertama membahas mengenai pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian peserta didik yang kedua yang menghadap dalam atau ada
di lingkaran luar dari lingkaran pertama, dia menyampaikan bahwasannya ada syarat sah yang harus dipenuhi dalam sholat. Sehingga dua orang ini atau dua peserta didik ini memiliki ilmu baru dari temannya yang membahas mengenai pengertian sholat, mendapatkan ilmu baru syarat sah sholat, dan syarat sah sholat mendapat ilmu baru mengenai pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Seperti itu. Kemudian setelah siswa bersaling bertukar informasi, mereka melakukan pergerakan dengan cara atau dengan mekanisme seperti ini. Siswa yang ada di lingkaran kecil atau ada di menghadap keluar, dia harus berhenti atau diam. Kemudian yang bergerak yaitu siswa di lingkaran besar. Mereka bergerak sebanyak 2 langkah atau 1 langkah sehingga menciptakan pergeseran sehingga adanya pasangan baru. Jadi misalnya peserta didik yang pertama yang membahas mengenai pengertian sholat secara bahasa dan istilah, diam. Kemudian teman yang ada di hadapannya bergeser secara jarum jam, sehingga dia akan mendapatkan pasangan baru. Misalnya dia sedang membahas atau mengenai materi pembatal-pembatal sholat, sehingga teman-teman atau peserta didik yang satu dan yang lainnya ini saling bertukar informasi. Peserta didik yang satu tadi membahas mengenai pengertiannya, dan dia juga sudah dapat ilmu mengenai syarat sahnya, kemudian dia ditambah dengan pembatal-pembatal dalam sholat, sehingga dia mendapatkan ilmu baru peserta didik yang pertama. Kemudian peserta didik yang kedua yang setelah bergeser tadi juga sama, setelah dia mendapatkan informasi baru dari teman yang lainnya tadi, misalnya adalah rukun sholat, dia sekarang mendapatkan materi pengertian sholat. Jadi dia mendapatkan pengertian sholat, kemudian dia juga mendapatkan syarat sah sholat, dan juga dia mendapatkan pembatal-pembatal dalam sholat itu apa aja. Jadi itu tadi adalah teknik atau implementasi dari metode outside circle, sehingga peserta didik dapat memahami informasi dari peserta didik yang lain. Setelah mereka berhasil mengimplementasikannya, kemudian mereka akan saling bertukar informasi antara satu peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut pada kelebihan metode inside-outside circle. Yang pertama, adanya struktur yang jelas, memungkinkan peserta didik dapat bertukar informasi secara singkat dan teratur. Kemudian yang kedua, siswa akan mudah mendapatkan informasi yang berbeda-beda dan beragam dalam waktu bersamaan. Dan ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengolah informasi bagi peserta didik. Berikutnya, mengenai kekurangan metode. Yang pertama, membutuhkan ruang kelas yang besar. Jika ruang kelasnya sempit, tentu metode ini sangat sukar untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, terlalu lama, sehingga tidak konsentrasi dan disalahgunakan untuk bergurau. Karena metode ini membutuhkan teknik atau membutuhkan cara yang intensif antara satu pendidik dengan satu didik yang lain, karena mereka akan saling bertukar informasi dan berganti, sehingga semua materi yang disampaikan itu dapat maksimal, tentu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sehingga mereka dapat menangkap hal-hal yang telah disampaikan oleh temannya itu tadi. Dan kekurangannya tentu jika mereka tidak berkonsentrasi dalam metode pembelajaran yang telah disebutkan tadi, mereka bukan saling bertukar informasi, mereka malah bercanda dan bersendau gurau. Tentunya itu akan mengurangi keefektifan dari metode tersebut. Kemudian yang ketiga, atau kekurangan yang terakhir dari metode inside-outside circle, yaitu rumit dilakukan karena butuh mekanisme pembelajaran yang teratur. Jika peserta didik tidak memperhatikan dengan seksama, tentu metode ini akan terasa sulit bagi peserta didik. Sekian, syukron ala istimewakum, jazakumullah khairan, aku qouli hadza, astaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.